Pemirsa, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyita 72 unit kendaraan terkait dengan pengusutan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit bank-bank pemerintah kepada PT Sritex. Penyitaan puluhan kendaraan milik PT Sritex tersebut dilakukan di gedung Sritex 2 Sawah Banmati, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin kemarin. Sementara itu, penyidik hanya dapat membawa 10 unit mobil mewah yang disita dari PT Sritex ke rumah penitipan barang rampasan negara di kawasan Jakarta Barat dan Tangerang. Sementara itu 62 unit kendaraan lain yang sudah berstatus sita dititipkan di gedung PT Sritex dengan penjagaan yang ketat dari TNI. Dua unit kamar dan satu lift di apartemen City Park Cengkareng, Jakarta Barat porak-poranda setelah ledakan besar terjadi di salah satu kamar. Diduga kuat, ledakan berasal dari kebocoran tabung gas. Ledakan besar terekam kamera CCTV di lorong Tower F, apartemen City Park Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat ledakan, 2 unit kamar hancur porak-poranda dan atap pun ambruk. Kerasnya ledakan mengakibatkan lift yang berada di lantai tersebut rusak parah. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran, namun diduga kuat ledakan berasal dari kebocoran tabung gas di salah satu kamar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Menurut informasi, unit apartemen tersebut dihuni seorang WNA asal Tiongkok. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, 2 orang terjebak dalam kabin minibus yang dihantam kereta KRL di perlintasan kereta Jembatan Gantung Cengkareng, Jakarta Barat. Kedua korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Warga mengevakuasi 2 orang penumpang yang terjebak dalam minibus usai tertabrak kereta KRL di perlintasan Jembatan Gantung Cengkareng, Jakarta Barat. Sebelumnya, sopir minibus nekat menerobos palang kereta meski sudah diingatkan petugas. Akibat kejadian ini, minibus ringsek dihantam kereta KRL dari arah Duri menuju Tangerang. Meski tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun kemacetan sempat terjadi selama evakuasi dilakukan. Sementara itu, kedua korban yang berada di dalam mobil selamat dan dilarikan ke rumah sakit. Kasus ini kini sudah ditangani unit Laka Lantas Satwil Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang diplomat ahli muda ditemukan tewas dalam kamar kos di Gondangdia, Jakarta Pusat. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban terlilit lakban, tapi tidak ada barang korban yang hilang. Warga dikejutkan tewasnya seorang penghuni kos dengan kondisi mengenaskan di Jalan Gondangdia Kecil, Cikini Menteng, Jakarta Pusat. Saat ditemukan, kepala dan wajah korban terlilit lakban. Korban, Arya Daru Pangayunan, merupakan diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri. Jasad ditemukan setelah istri korban mengaku kesulitan menghubunginya dan meminta penjaga kos menemui korban. Tak disangka korban ternyata sudah tewas. Polisi menggelar olah TKP dan menggeledah isi kamar untuk mencari petunjuk tewasnya korban. Hasilnya, tidak ada barang berharga korban yang hilang. Sementara polisi belum bisa memastikan penyebab tewasnya korban dan masih menunggu hasil visum. Polisi juga sudah memeriksa 3 orang saksi, termasuk istri korban dan penjaga kos. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Penyebab kematian diplomat ahli muda Kementerian Luar Negeri di kamar kos Gondangdia, Jakarta Pusat masih menjadi misteri. Sudah bergabung bersama kami Jessica Winoto di lokasi kejadian. Jessica, bisakah Anda perlihatkan kepada kami bagaimanakah situasi dan kondisi TKP kejadian saat ini? Ya, selamat siang Camar dan juga pemirsa. Untuk kondisi atau situasi dari tempat kejadian perkara yang ditemukannya di salah satu penginapan di Jakarta Pusat, yaitu Menteng. Ini korban yang merupakan berinisial ADP yang juga merupakan diplomat fungsional muda yang bertugas di Direktorat Perlindungan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang ditemukan pada hari Selasa pagi 8 Juli 2025. Ini kondisi di area kamar, yaitu saya berada di pintu masuk ke dalam area kamar ini sudah
sudah keadaan steril karena memang kami sudah tidak bisa memasuki area kamar-kamar ini, tetapi kami sempat melihat dari luar bahwa tadi di depan kamar korban sudah ada garis polisi yang mengamankan atau yang membentangi di area depan kamar korban ini. Dan memang Camar dan juga pemirsa bahwa ini ada satu CCTV kecil yang mengumpat di area perbatasan antara area parkir dan juga area kamar ini yang mengarah ke lorong-lorong kamar dari penginapan ini. Lalu Camar dan juga pemirsa bahwa memang informasinya dari pihak kepolisian bahwa kemarin sore sudah dilakukannya olah TKP awal, tetapi hingga saat ini masih belum ada tanda-tanda adanya gelar olah TKP lanjutan oleh pihak kepolisian. Dan juga jenazah sudah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan proses otopsi untuk mengungkap apa penyebab pastinya kematian dari seorang diplomat yang berinisial ADP ini. Dan memang Camar dan juga pemirsa dapat kami sampaikan untuk dari kronologi awal bahwa ADP ditemukan oleh pegawai atau petugas keamanan dari penginapan ini yang diminta tolong oleh istri dari ADP ini untuk mengecek karena memang pengakuan dari istrinya adalah sudah sulit untuk menghubungi ADP, sehingga di saat dibuka kabar ini langsung ditemukan ADP telah terbaring dengan keadaan tewas, mengenaskan yang tidak wajar, yaitu kepala yang dililit dengan lakban berwarna kuning, sehingga saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian dan juga masih dalam proses otopsi untuk mengungkap apa penyebab dari kematian diplomat muda ini. Sehingga kami akan terus melihat perkembangan situasi yang ada di sini, apakah nantinya ada gelar olah TKP lanjutan atau tidak. Kami akan berusaha untuk langsung kabarkan ke Anda. Camar. Baik, terima kasih rekan Jessica Winoto melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi banjir di beberapa wilayah Jakarta belum surut seluruhnya hingga dengan siang ini. Di wilayah Rawajati, Cengkareng, Jakarta Barat, puluhan rumah masih tergenang sekitar 20 cm. Gubernur Pramono Anung meminta maaf kepada warga Jakarta. Meski lambat surut, banjir di permukiman Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat terus berkurang. Hingga dini hari tadi, ketinggian air tersisa 20 cm, jauh berkurang dibandingkan 2 hari terakhir yang mencapai 1 hingga 2 meter. Sebagian warga mulai membersihkan lumpur di dalam rumah dengan alat seadanya. Namun bagi warga yang rumahnya di dataran rendah harus pasrah menunggu air benar-benar kering. Selain menggenangi rumah warga, banjir sempat merendam SPBU di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat Selasa sore. Ketinggian banjir mencapai 40 cm membuat pengelola menutup SPBU. Banjir SPBU ini akibat luapan Kali Angke. Banjir di sejumlah wilayah di Jakarta Barat juga memicu macet parah tadi malam. Salah satunya di perempatan Outer Ring Road, Puri Kembangan, Jakarta Barat. Akibat ruas jalan terendam 60 cm, lalu lintas menuju Karangtengah dan Meruya tidak bisa dilintasi sepeda motor. Beberapa pengendara memilih menyewa gerobak untuk mengangkut motornya melintasi banjir. Meski ada 3 pompa penyedot, namun kurang efektif mengurangi debit banjir. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada warga dan berjanji akan bekerja keras mengatasi banjir meski harus berhari-hari tidak tidur. Kita nggak usah malu untuk meminta maaf kepada warga. Karena itu adalah apa? Ini bukan sesuatu yang kita rencanakan. Kita akan bekerja keras dan saya akan bekerja keras untuk itu, berpikir bagaimana menangani ke depannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir Jakarta mulai surut, namun tidak demikian dengan Karawang, Jawa Barat. Hingga siang hari ini, ratusan rumah di Kecamatan Teluk Jambe Barat masih terkepung banjir 1 hingga 2 meter, bahkan mencapai atap rumah. Ratusan rumah di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang Barat masih terkepung banjir hingga 1 meter lebih siang ini. Dari 6 desa yang terendam, ketinggian banjir mulai berkurang, tapi belum surut seluruhnya. Beberapa rumah bahkan masih terendam banjir hingga seatap.
Sebagian besar warga korban banjir juga masih mengungsi. Tim SAR menyiagakan perahu karet untuk mengevakuasi warga dan menyalurkan bantuan. Sebelumnya banjir di 6 desa kecamatan Teluk Jambe Barat terjadi usai hujan deras dan mengakibatkan luapan Sungai Citarum. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.